Halo guys, selamat datang di Febitalio. Kali ini Febitalio akan menceritakan atau mengisahkan sebuah cerita yang sangat menarik yang tentunya bikin kalian senang. Bagi teman-teman yang telah mengklik ini, jangan lupa untuk di-subscribe ya, karena bantuan dari kalian bikin kita atau Febitalio selalu bersemangat dalam bercerita. Topik yang akan kita bawakan kali ini yaitu Tanah Jahanam. Ada apa dengan Tanah Jahanam ini akan kita bahas kali ini. Sebenarnya cerita ini terjadinya itu sekitar tahun 2000-an, yang mana ada keluarga yang datang ke daerah baru untuk mencoba kehidupannya di daerah baru. Keluarga ini pindah dari tempat asalnya untuk merantau ke daerah ini. Daerah inilah yang ditamakan daerah Tanah Jahanam. Yang mana saat itu dia tidak tahu tuh ruang lingkup di daerah tersebut, hal-hal apa yang terjadi di daerah tersebut, dia tidak tahu. Dia hanya tahu daerah tersebut bagus untuk ditinggali serta untuk bikin usaha yang baru. Jadi saat itu keluarga ini terdiri dari Parno dan istrinya Marni serta satu orang anaknya. Parno dan Marni ini akhirnya datang ke daerah Tanah Jahanam ini. Tujuan awalnya yaitu untuk merubah atau memulai kehidupan barunya dengan keluarga kecilnya. Saat itu Parno dan Marni memutuskan untuk mencari rumah agar bisa mereka tinggali dengan keluarga kecilnya. Usul punya usul, dia telah menelusuri daerah-daerah Tanah Jahanam ini. Akhirnya dia melihat sebuah rumah. Kebetulan perumahan ini terletak di tepi jalan. Jadi dia mencoba untuk datang ke rumah tersebut dan menghampiri pemilik rumah tersebut, karena saat itu dia sangat tertarik dengan rumah tersebut. Selain rumah itu terletak di pinggir jalan, Parno dan Marni ini juga melihat rumah itu sangat strategis untuk dijadikan tempat usaha. Jadi karena rumah itu sangat strategis, Parno memutuskan untuk mengontrak rumah itu sekitar 1 atau 2 tahun agar mencoba untuk membuka usaha di rumah tersebut, dan jika usahanya itu lancar, dia akan mencoba untuk memperpanjang masa kontraknya. Tapi karena kesalahannya, dia tidak pernah menanya ke masyarakat sekitar hal apa yang terjadi di rumah tersebut, serta lingkup dari rumah tersebut pernah terjadi hal apa aja, dia nggak pernah nanya. Karena mungkin karena saking sukanya dengan rumah ini, selain rumah ini juga murah yang jauh dari harga pasaran, harga kontrakan di daerah tersebut, rumah ini tempatnya juga strategis. Gimana nggak strategis? Udah di tepi jalan, dekat keramaian lagi. Jadi saat itu dia memutuskan untuk mengontrak rumah tersebut dengan keluarga kecilnya. Saat dia sudah deal sama pihak yang punya rumah, akhirnya dia melakukan pindah barang ke rumah tersebut. Seperti orang-orang lainnya yang melakukan pindah barang atau packing-packing barang ke rumah barunya. Saat dia melakukan proses pemindahan barang, saat itu banyak warga yang melihat keluarga Parno ini. Secara pandangan dari warga ini kayak ada sesuatu yang ganjil. Kenapa si Parno ini bisa menghuni rumah tersebut? Tapi saat itu Parno melihat mungkin itu hanyalah pandangan atau penglihatan warga saja, karena ada warga baru yang menghuni di lingkup mereka, jadi tidak dihiraukan. Setelah dia selesai beres-beres, akhirnya Parno itu membereskan satu ruangan. Satu ruangan ini seperti garasi atau gudang lama. Jadi dia beres-beres. Rencananya Parno itu akan mendirikan usaha rumah makan di rumah barunya tersebut. Jadi ruangan tersebut akan digunakan tempat pendirian rumah makan atau usaha makannya ini. Waktu itu dia beres-beres membersihkan ruang kosong tersebut. Saat dia membersihkan ruang kosong tersebut, dia melihat sebuah boneka. Boneka ini penampakannya itu tidak seperti boneka pada umumnya, sedikit horor lah, dengan bentuk yang seraut paut serta rambutnya itu acak-acakan dari boneka ini. Tidak seperti boneka-boneka yang lain yang berbentuk manusia tapi rambutnya itu terurus. Tapi boneka ini sudah berbentuknya warna hitam, matanya merah, rambutnya itu benar-benar acak-acakan. Tapi Parno ini lagi-lagi memikir positif. Mungkin ini adalah boneka dari orang yang pernah tinggal sebelum mereka di tempat itu. Jadi boneka itu akhirnya dibuang ke tong sampah dan dibersihkanlah ruang lingkup dari ruang tersebut. Setelah Parno dan keluarganya ini membersihkan rumah, akhirnya malam pun tiba. Di malam itu karena mereka sudah kecapean, akhirnya mereka memutuskan untuk tidur di rumah baru mereka.
Saat mereka tidur, tiba-tiba tuh suara keran air itu selalu berbunyi. Terus dimatiin berbunyi lagi. Karena saking capeknya, Parno akhirnya tidak menghiraukan. Dia merasa karena mungkin bangunan ini sudah lama tidak ditinggali orang, jadi terjadi kerusakan pada keran air tersebut. Setelah dia mematikan terus hidup lagi keran air ini dan tidak mempedulikan, akhirnya dia mencoba untuk tidur dengan keluarga kecilnya. Akhirnya malam itu dia tertidur lelap karena kecapean setelah beres-beres perpindahan barang-barang ke rumah barunya. Di malam pertama mereka sudah melalui malam yang panjang serta tidak terjadi apa-apa kecuali keran airnya ini yang hidup mati. Akhirnya di hari kedua Parno itu memutuskan untuk membuka rumah makannya. Entah kenapa, entah masakan dari rumah makan Parno ini sangat enak atau gimana, di hari pertama aja saat dia membuka rumah makan itu banyak orang yang datang ke tempat rumah makannya itu. Bahkan saat itu Parno dan istrinya sangat kewalahan melayani tamu-tamu yang datang ke rumah makannya itu. Ya tentunya dengan banyaknya konsumen, Parno dan istri itu sangat senang. Karena mereka merasa inilah yang akan merubah hidup mereka di tempat baru yang ini. Karena saking gembiranya Parno, dia benar-benar bersyukur mendapatkan rumah dengan harga murah serta tempat yang sangat strategis. Karena usahanya itu maju dan bagus. Akhirnya beberapa hari setelah usahanya itu berjalan dengan lancar, hal-hal aneh pun terjadi akhirnya juga. Setelah mereka dagang di hari siang, di malamnya karena Parno dan istrinya itu udah kelelahan, akhirnya anaknya ini ngomong kepada si Parno, "Pak, malam tadi Papa itu ngapain duduk di ruang tamu? Papa nonton TV malam tadi sampai jam berapa?" Ya Parno kaget lah mendengar perkataan dari anaknya. "Nonton gimana nak? Bukannya Papa habis dagang langsung tidur karena kecapean. Mungkin kamu salah lihat, mungkin Mama kali." "Tidak Pak, saya melihatnya Papa bukan Mama." Akhirnya Parno dan Marni itu saling berhadapan melihat atau mendengar perkataan dari anaknya itu. Akhirnya Parno itu membilang kepada anaknya, "Mungkin kamu melihat Papa nonton itu di malam kemarin bukan malam tadi. Sudah, jangan diperpanjang urusan kita ini." Itulah ungkapan dari Parno dan istrinya hanya diam. Akhirnya setelah mereka mengakhiri perdebatan mereka melanjutkan untuk nonton TV di ruang tamu secara bersama-sama. Saat itu, istrinya memutuskan untuk pergi ke dapur, ngambil sedikit makanan serta minuman agar acara nonton bareng mereka itu dilakukan secara enak. Jadi saat mereka sampai di dapur, tiba di dapur itu istrinya tuh lagi asik menyiapin minuman serta makanan. Tiba-tiba dia mendengar suara seperti itu, suara siulan. Ya seperti itulah, seperti suara siulan yang mengode sang istrinya ini. Awalnya istri ini mengira itu adalah kode dari sang suami, jadi dia tidak terlalu menghiraukan. Dia hanya ngomong, "Apaan sih mas? Jangan bercanda deh, ini aku lagi nyiapin air dan makanan buat kita." Lagi-lagi suara itu mengode kepada istrinya. Karena istrinya tuh udah kesel, dia itu langsung nyamperin ke ruang tamu. "Mas, kamu ngapain sih ngode-ngode aku? Aku kan lagi di dapur nyiapin minuman." Saat itu suaminya itu sama anaknya malah saling berhadapan. Terus dia bilang, "Apaan sih kamu bercanda ya? Saja dari sini sama anak dari tadi." Istrinya itu kaget dong mendengar perkataan tersebut. "Kamu bercanda kali mas." "Enggak, saya nggak bercanda, kamu aja kali karena kecapean jadi mikir aneh-aneh," kata suaminya. Karena tidak mau melanjutkan perdebatan itu, istrinya itu balik lagi ke dapur. Saat sampai di dapur, dia malah kaget lagi. "Lah, mas, kok kamu di sini? Bukannya kamu di ruang tamu?" Saat itu dia sampai di dapur, dia malah melihat suaminya di situ saat lagi ngaduk-ngaduk minuman yang akan disiapkan. Terus suaminya menjawab, "Hah? Di ruang tamu? Bukannya saya di sini tadi? Saya kan lagi ngode-ngode kamu tadi," katanya. "Masa sih mas? Kamu kan di ruang tamu sama anak. Anak kan sudah tidur, saya suruh ke kamar." Lagi-lagi istrinya kaget, dia langsung ke ruang tamu. Saat sampai di ruang tamu, dia itu tidak melihat siapapun. Akhirnya dia sampairinlah ke kamar. Dia melihat anaknya sudah tertidur di kamar. Benar kata suaminya yang ada di kamar itu. Saat dia keluar dari kamarnya, dia melihat lagi suaminya itu lagi nonton TV. Dia bingung lagi kan.
Bukannya tadi di dapur, sekarang kenapa pindah di ruang TV lagi ya? Akhirnya istrinya nanya, Mas, kamu udah nyampe ruang TV, kenapa minuman tidak diambil ya di dapur? Kenapa nggak dibawa ke sini langsung ya? Ya tentunya suaminya ini kaget lagi. Bukannya saya di sini nunggu minuman dari ibu? Ya, lagi-lagi istri itu pasti shock mendengar perkataan dari suaminya ini. Dia balik lagi ke dapur dan di dapur itu tidak ada orang. Karena dia udah merasa mulai ketakutan, akhirnya minuman itu diambil dan dibawa ke ruang TV. Akhirnya istrinya ini menceritakan kepada suaminya kalau dia melihat sosok suaminya itu ada di dapur dan ada di ruang TV. Lagi-lagi suaminya itu ingin berpikir positif dan mengatakan kepada istrinya, sudahlah, mungkin kamu kecapean, jangan mikir aneh-aneh. Di rumah ini tidak ada apa-apa, kita udah enak di rumah ini, lihat deh usaha kita itu udah berjalan dengan lancar di rumah ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur di malam itu dan melupakan kejadian yang dialami oleh istrinya. Pagi pun datang, pagi itu merupakan hari ke-7 mereka tinggal di tempat barunya itu. Ya seperti biasanya, mereka itu buka warung nasi mereka berharap banyak lagi pelanggan yang datang ke rumah mereka. Tapi hari sudah siang, itu tidak ada satu orang pun pelanggan yang datang ke rumah mereka. Ditunggu, harusnya siang itu jam 12 banyak orang yang mau makan siang. Tapi di jam 12 itu tidak ada orang satupun yang datang ke rumah mereka. Bahkan udah sampai sore, tidak ada satu porsi pun makanan yang terjual di hari itu. Itu menyebabkan kebingungan yang sangat mendalam bagi Parno dan Marni, sepasang suami istri ini. Karena hari sebelumnya itu sangat banyak orang belanja di warung mereka. Tapi hari ini kok tidak ada satu orang pun yang belanja di warung mereka. Itulah kebingungan dari mereka. Malam pun datang. Malam ini terjadi gangguan lagi terhadap istrinya. Karena malam itu suaminya memutuskan untuk berpamitan kepada istrinya untuk pergi ronda ikut dengan warga-warga yang lain untuk ronda di kampung. Akhirnya istrinya itu mengizinkan dengan syarat suaminya itu tidak boleh ronda sampai pagi karena dia masih merasa ketakutan atau masih merasa ada hal-hal ganjil yang terjadi di rumah tersebut. Akhirnya suaminya itu menyetujui. Sekitar jam 10 malam, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya serta membuka pintunya. Saat itu istrinya mengira itu adalah suaminya udah balik. Mas, kamu sudah balik ya? Tapi saat dia ngomong seperti itu, tidak ada suara yang membalas itu. Akhirnya istrinya itu mencoba untuk melihat ke depan. Tapi waktu dia lihat ke depan, pintu ini masih tertutup. Akhirnya dia coba untuk membuka pintunya lagi, mengira suaminya itu lagi duduk-duduk di luar. Mungkin saat itu dia buka pintu terus ditutup dan duduk di luar. Saat dia buka pintu itu tidak ada orang di luar satupun. Angin pun berhembus sangat kencang ke arah pintu masuknya itu. Karena dia merasa merinding serta kedinginan dengan hembusan angin itu, dia coba untuk menutup pintunya lagi. Saat dia berbalik badan, alangkah kagetnya yang dilihatnya itu ada suaminya yang berdiri di belakangnya yang sudah ada di dalam rumahnya. Ya pasti kaget lah. Mas, kamu ngagetin aja sih. Kok kamu sudah ada di belakang saya ya? Kamu ngerjain saya ya? Tadi kamu buka pintu ya? Suaminya ini hanya tersenyum dan bilang, iya, tadi saya sudah buka pintu. Terus karena dia udah merasa aman karena sudah ada suaminya, akhirnya dia mengajak suaminya untuk istirahat. Mas, ayo mas istirahat, udah malam juga nih, kamu pasti udah kecapean karena habis meronda, kata istrinya. Bentar, saya mau mandi dulu. Siapin saya anduk dong sama pakaian karena saya mau mandi. Waktu itu suaminya itu minta mandi dengan air dingin. Padahal suasana malam itu udah dingin. Aneh lah untuk malam-malam yang sudah dingin, ingin mandi dengan dingin. Apalagi airnya itu minta tolong ditambahin dengan air es. Karena saat itu suaminya itu merasa kepanasan. Karena Marni ini termasuk istri yang patut, akhirnya dia menuruti perkataan dari suaminya. Akhirnya diambillah air dan ditambahlah batu es untuk dijadikan air mandian buat suaminya ini. Akhirnya suaminya itu mandi. Setelah mandi dia langsung jalan ke dalam kamar. Padahal istrinya itu sudah ada di ruang tamu menunggunya. Mas, kamu kok masuk langsung sih ke dalam kamar? Tidak mau nonton dulu, kata istrinya. Tapi suaminya itu malah ngomong, tidak, saya sudah capek.
kata suaminya. Akhirnya istrinya itu mencoba mau cuci piring dulu sebelum tidur atau beres-beres yang lain di dapur sebelum tidur. Saat dia sudah sampai di dapur, dia melihat anaknya itu ada di balik lemari yang ada di dapur itu, sambil kayak ngumpet lah di sebelah lemari itu. Terus dipanggil, "Nah, kamu ngapain di situ?" Anak itu hanya keluar kepala saja di lemari itu, serta anak ini ketawa-ketawa. "Nah, kamu ngapain di situ?" kata sang ibu. Akhirnya ibunya ini menghampiri anaknya itu. Saat ibunya ini sampai di lemari tersebut, tapi tidak ada satu orang pun yang ada di lemari tersebut. Itulah yang bikin kaget dan ketakutan sang ibu ini. Akhirnya ibunya ini karena merasa ketakutan, dia langsung berlari ke kamarnya. Sesampai di kamarnya, dia melihat anaknya dan suaminya itu lagi tidur. Akhirnya dia ngambil selimut dan langsung tidur dengan rasa ketakutan. Karena dia sudah merasa sangat ketakutan, akhirnya istrinya ini mencoba untuk memeluk suaminya agar hilang rasa takutnya sedikit. Tapi saat dia memeluk suaminya itu hanya diam saja. Harusnya kebiasaan suaminya itu jika istrinya sudah meluk itu dengan getaran pasti ada hal yang aneh yang terjadi. Pasti ditanyain istrinya itu kenapa. Tapi suaminya ini diam saja. Tapi saat dipeluk, dia merasa tubuh suaminya itu benar-benar dingin. Tapi dia tidak memikir aneh, mungkin karena air dinginnya dimandiin itu yang menyebabkan suhu dari tubuh suami ini benar-benar dingin. Setelah dia peluk suami itu sekian lama, sekitar jam 12, ada yang memanggil dia dari luar serta mengetuk pintu dan memanggil namanya. "Marni, Marni, buka pintunya." Sinten nggih? Dia kaget dong. Siapa ya yang memanggil saya jam 12 ini? Padahal suaminya aja tuh lagi dipelukan dia. Dia ngomong lagi, "Ini papa, Marni, buka pintunya. Papa baru balik nih." Itulah kata yang didengar oleh Marni ini. Alangkah kagetnya, dia merasa suara yang didengarnya serta panggilan yang didengarnya itu adalah panggilan dari suaminya yang ada di luar rumah untuk meminta bukakan pintunya. Karena dia kaget, yang dilihat sekarang ini ada suaminya di ranjang yang sama dengan dia. Sedangkan sekarang ada juga suara yang memanggil dia dari luar. Karena dia udah kaget dan saking penasarannya, akhirnya dia memutuskan untuk melihat keluar siapa yang memanggilnya di luar di jam 12 malam itu. Ya, dengan rasa yang sangat takut, was-was, gelisah, akhirnya dia buka pintu. Alangkah kagetnya, yang dilihatnya itu adalah suaminya yang berada di luar. Shock banget dong. Perasaan tadi pintu sudah saya kunci rapat juga dan kunci itu masih saya pegang, Mas. Suaminya itu ngomong kepada istrinya, "Ah, kamu ngaco. Saya aja baru sampai di rumah, mana mungkin. Saya sampai di rumah jam 10, ini aja saya baru balik," kata suaminya. "Tidak mungkin, Mas. Kamu itu udah balik jam 10, bahkan kamu sudah mandi dengan air es yang kamu minta." "Ah, kamu benar-benar ngaco nih, air es gimana? Cuaca sedingin ini, masa saya mandi pakai air es sih? Tapi saya sekarang melihat kamu di tempat tidur, Mas, tidur dengan anak kita. Kamu jangan macam-macam deh, jangan cerita aneh deh malam-malam." Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk melihat ke ruang tidur. Alangkah kagetnya, yang mereka lihat di ruang tidur itu hanya ada anaknya seorang. Anaknya sendiri yang di tempat tidur itu. Lagi-lagi suaminya itu ngomong kepada istrinya, "Kamu tidak boleh ngomong aneh-aneh. Di rumah ini tidak ada apa-apa. Kamu itu kurangilah nonton-nonton hal-hal yang aneh itu biar pikiran kamu itu positif. Tapi Mas, kamu itu benar-benar ada tadi. Bahkan tidur saya juga meluk kamu. Tubuh kamu itu dingin banget, Mas." Lagi-lagi suaminya itu ngomong, "Sudah, ini sudah malam. Saya udah capek. Saya mau tidur." Karena istrinya itu tidak mau berdebat atau mau melawan ke suaminya, karena dia juga merasa suaminya itu udah kelelahan habis ronda, akhirnya mereka tidur dan melalui malam itu. Pagi pun datang. Akhirnya mereka mencoba untuk membuka warung nasinya ini, berharap kali ini ada orang yang datang. Dan alhamdulillahnya di hari itu banyak pelanggan atau orang yang beli dagangan nasi mereka. Tapi saat itu ada hal ganjil yang terjadi. Saat itu ada pelanggan setia mereka yang datang untuk membeli nasi kepada mereka. Saat itu dia menyampaikan kepada Parno dan Marni ini, "Kok kemarin kalian gak buka ya Pak Bu?
Padahal saya udah sampai di sini loh, mau beli nasi kalian. Arno dan Fani saling berhadapan. Kita buka kok, bahkan sampai sore kita buka. Ah, bapak sama ibu ini bohong, saya udah datang ke sini loh. Dan beberapa konsumen mereka itu juga ngomong, iya bu, saya kemarin juga datang ke sini mau beli makan, tapi warung kalian ini tutup. Seakan para konsumen ini melihat warung mereka, padahal warung ini dalam kondisi terbuka, tapi saat mereka lihat warung ini malah dalam kondisi tertutup. Itu hal aneh yang mereka rasakan. Tapi akhirnya si suami istri ini mencarikan suasana dan ngomong kepada konsumen ini agar konsumen ini tidak takut datang ke warungnya, dan ngomong lagi, oh iya kemarin kami tutup karena ada acara keluarga yang mendesak. Mendengar perkataan itu ya tentu konsumen tidak akan berpikir aneh-aneh terhadap warung mereka. Setelah konsumen itu selesai berbelanja, akhirnya suami istri ini membahas hal aneh yang terjadi. Bu, kenapa bisa ya orang melihat warung kita ini seperti tertutup ya bu? Padahal kita buka seharian kemarin, yang menyebabkan kita tidak ada penjualan satu porsi pun. Ibunya ini menjawab, iya pak, kayaknya rumah ini ada yang hal aneh deh. Saya sudah sering pak mengalami hal aneh di rumah ini, tapi bapak tidak selalu percaya apa yang saya omongkan. Akhirnya suaminya ini ngomong lagi, sudah mungkin belum rezeki kita yang menyebabkan dagangan kita itu tidak laris satu porsi pun. Malam pun telah tiba, dan malam ini akhirnya suaminya itu yang menerima gangguan yang ada di rumah tersebut. Di malam itu, suaminya itu duduk di luar rumah, nyantai sambil ngerokok. Dan dia teriak ke dalam rumah, katakan, bu, tolong buatin saya minuman serta ambilin gorengan yang ada di dapur, kata suaminya itu. Akhirnya gorengan dan minuman itu tiba-tiba ada di sampingnya. Saat itu suaminya itu merasa itu udah istrinya yang nganterin gorengan tersebut. Setelah dia memakan dan meminum minuman tersebut, tiba-tiba istrinya itu datang bawa secangkir minuman serta gorengan. Pak, ini gorengan sama minumannya. Terus dia ngomong dong sama istrinya, bu, saya kan nggak bilang nambah bu, tadi kan saya udah makan gorengan sama minuman. Istrinya ngomong, Bapak dapat gorengan dan minuman dari mana, Pak? Ini kan gorengan dan minuman yang saya bawa buat Bapak, sesuai permintaan Bapak. Ah, Ibu bercanda. Tadi kan gorengan dan minuman ini udah ada di samping saya, Bu. Istrinya itu ngomong, enggak kok, Pak. Ini gorengan yang permintaan Bapak. Lagi-lagi suaminya tuh diam. Dan dia tidak memperpanjang perdebatan antara mereka berdua. Akhirnya suami itu memutuskan untuk pergi ke WC atau ke toilet. Kebetulan WC-nya ini berdekatan dengan dapurnya. Saat dia berjalan ke WC itu, kali ini suaminya itu yang melihat anaknya berada di balik lemari di dapurnya tersebut. Nah itu dia manggil, nak, kamu ngapain di situ? Ngapain ngumpet-ngumpet di situ? Ngapain ketawa-ketawa di lemari tersebut? Anaknya ini yang berada di lemari itu hanya mengeluarkan kepalanya saja sambil ketawa-ketawa. Akhirnya bapak ini menghampiri anaknya dan ngomong, kamu main petak umpet ya? Yaudah sini bapak cari, kata bapaknya ini. Akhirnya dia nyamperin anak itu. Saat melihat ke sebelah lemari ini, tidak ada satu orang pun, bahkan tidak ada anaknya. Dia kaget dong, padahal jarak anak sama dia itu tidak jauh. Kalaupun anaknya itu lari ke tempat lain pasti kelihatan. Dan listrik saat itu juga hidup, bukan dalam keadaan gelap. Karena dia kaget, dia mencoba melihat anaknya itu ke ruang tamu. Dia melihat anaknya itu udah sama-sama istrinya. Dia ngomong, nak, tadi ngapain di balik lemari? Anaknya tuh ngomong, tidak pak, saya kan sama ibu di sini dari tadi nonton TV. Kan bapak sama ibu tadi di luar, sekarang ibu ada di ruang tamu ini nonton TV sama saya. Saya nggak ada main petak umpet. Ah, kamu jangan main nak, ini belum malam. Bener pak, tanya deh ke ibu. Dan ibunya ngomong, iya pak, anak kita kan nonton sama saya dari tadi di sini. Akhirnya bapak ini memutuskan untuk balik lagi ke toilet dan buang air di sana. Selesai dia buang air, dia melihat sosok istrinya lagi motong-motong di dapur itu. Dia nanya, bu, ibu mau masak apa malam-malam ini? Emang ibu lapar? Emang si adek lapar bu? Istrinya itu hanya diam sambil motong-motong cabai. Saat itu dia tidak merasa aneh, malah dia memeluk istrinya itu dari belakang. Ibu masak apa sih? Kayaknya enak deh, buatin bapak juga ya, sambil meluk istrinya ini dari belakang.
Saat itu sekitar 1 atau 2 menit dia meluk istrinya, dia ngomong kepada istrinya, "Yaudah bu, bapak nunggu di ruang tamu aja ya, nemenin anak kita nonton. Bapak tunggu ya masakannya." Setelah dia dari dapur berjalan ke ruang tamu, ke ruang TV-nya, dia malah melihat istrinya sama anaknya ada di ruang tamu tersebut. Dia kaget dong. "Bu, kok ibu ada di ruang tamu ya? Bukannya ibu masak di dapur?" "Masak gimana pak? Ngapain masak malam-malam pak? Ini kan udah malam. Ini kan waktunya kita nonton ataupun kita tidur. Ngapain ibu masak?" "Hah? Tadi ibu motong-motong itu buat apa bu?" "Motong-motong apaan sih pak? Ini ibu sama adek lagi nonton nih pak." Karena mendengar perkataan itu, bapak itu balik lagi ke dapur. Saat dia sampai di dapur, dia mendengar teriakan anaknya di ruang tamu. Saat dia ngejar ke ruang tamu, dia melihat istrinya sudah megangin anaknya. "Kenapa dengan adik bu?" "Nggak tahu pak, dia malah teriak-teriak pak." Ternyata malam itu anaknya itu kerasukan sosok makhluk halus, yang mana makhluk itu mengeluarkan suara, tapi suara itu bukan suara anak kecil, suara orang dewasa dengan suara yang sangat menggelegar dan ngomong, "Kalian harus minggat dari rumah ini. Apapun terjadi, harus minggat dari rumah ini. Jika tidak, kalian akan mati di rumah ini." Itulah suara yang dikeluarkan dari anak tersebut. Mendengar perkataan tersebut, akhirnya dia memanggil ustadz yang ada di area tersebut. Akhirnya ustadz dan warga bantu pasang suami istri ini untuk menyadarkan anaknya ini. Banyak orang yang datang ke rumahnya mendengar permintaan pertolongan dari pasang suami istri ini. Akhirnya dibacakanlah ayat-ayat serta dibantulah dengan warga. Akhirnya anak ini sadar. Usut punya usut, suaminya itu nanya kepada warga dan ustadz, apa sih yang terjadi di rumah tersebut. Dan akhirnya warga mengungkapkan, saat bapak pindah ke rumah ini, kita para warga itu merasa, kok bapak mau ngambil rumah ini sebagai tempat tinggal bapak? Apa bapak tidak nanya ke pemilik rumahnya apa yang pernah terjadi di rumah tersebut? Akhirnya warga itu menyampaikan, ini merupakan rumah tua. Dulu pernah hidup pasang suami istri yang hidup di rumah ini. Suami istri ini telah menikah sekian lama tapi tidak mempunyai seorang anak. Akhirnya dia menuntut ilmu atau melakukan permintaan dengan makhluk yang dibilang iblis. Dia meminta permintaan kepada iblis untuk memperoleh seorang bayi atau anak dengan syarat mengorbankan 100 nyawa. Akhirnya suami istri ini, karena dia tuh termasuk orang kaya, dia setiap orang yang melamar pekerjaan sebagai pembantu dan supir serta tukang kebun yang di rumahnya itu, orang-orang yang melamar itu dan bekerja tidak pernah keluar dari rumah tersebut, dan konon katanya orang-orang tersebut meninggal di rumah tersebut. Akhirnya setelah 100 nyawa dikumpulkan, suami istrinya itu akhirnya mengandung dan melahirkan seorang bayi. Bayinya itu malah aneh. Bayinya itu berbentuk hitam serta berbulu. Lagi-lagi karena mereka itu malu, mereka tidak mau keluar dari rumah tersebut. Serta saat itu ada juga maling yang masuk ke rumahnya tersebut ingin merampok rumahnya tersebut. Saat maling itu merampok dan melihat kondisi rumah tersebut tidak ada penjagaan, maling itu membunuh seluruh keluarga serta anaknya yang ada di rumah tersebut. Setelah kejadian pembunuhan tersebut dan terbongkarlah jenazah-jenazah atau bangkai-bangkai mayat dari pekerja yang pernah bekerja di rumah tersebut dikubur di belakang rumah suami istri tersebut. Karena banyaknya kasus pembunuhan di rumah tersebut, rumah itu dinamakan rumah tanah jahanam karena saking banyaknya korban. Bahkan warga-warga yang melintas di depan rumah tersebut itu sering mendengar suara siulan serta tangisan serta suara yang sangat berisik di rumah tersebut. Jangankan masuk ke rumah tersebut, lewat di depan rumah aja warga tidak berani. Maka saat itu, saat melihat bapak ini ngontak di rumah tersebut, mereka benar-benar aneh. Apakah bapak ini tidak pernah mendengar atau tidak nanya dulu kepada pemilik rumah apa hal yang terjadi? Itulah pandangan aneh yang dilihatkan oleh warga saat mereka pindah. Mendengar perkataan tersebut, akhirnya keluarga ini memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut dan mencoba untuk mencari rumah baru untuk merubah hidup mereka, karena untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang akan terjadi pada keluarga mereka. Oke guys, itulah cerita singkat tentang rumah tanah jahanam. Jadi bagi kalian yang telah mendengar cerita ini atau mempunyai kesamaan dalam cerita ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, and share ya. Karena bantuan dari kalian bikin Febitalio selalu bersemangat dalam bercerita.
Stay tune Feby Tadio, tungguin cerita selanjutnya. See you guys!